401 130 421. Dan rekan saya, nama saya Nini Meliti dan 105 401 130 521. Di sini kami akan berbincang-bincang mengenai kajian pustaka. Nah, menurut Evi, apa sih itu kajian pustaka? Baik, terima kasih. Kajian pustaka itu adalah suatu studi kepustakaan atau studi literatur yang memiliki fungsi untuk menunjang ketajaman penelitian serta menunjang penelitian. Selain itu, kajian pustaka juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang memiliki keterkaitan proses penelitian berkembang dan sejauh mana kesimpulan bisa diperoleh sehingga situasi yang dibutuhkan berhasil didapatkan. Oh, jadi seperti itu. Nah, kan tadi sudah dijelaskan mengenai kajian pustaka itu sendiri. Nah, apa sih manfaat dari kajian pustaka? Ya, manfaat kajian pustaka itu ada 4. Yang pertama, mudah menemukan solusi dari topik permasalahan yang diteliti. Dengan membuat kajian pustaka, maka topik permasalahan dan penelitian bisa ditemukan solusinya, karena dalam kajian pustaka terdapat teori-teori yang menunjang ketajaman dari penelitian. Kemudian yang kedua itu memberikan kemudahan pada proses penelitian. Manfaat ini dapat dirasakan karena kajian pustaka bisa digunakan sebagai suatu landasan untuk menemukan teori-teori sehingga bisa menghasilkan penelitian yang baik. Kemudian yang ketiga, mudah untuk menentukan kriteria penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti harus menentukan kriteria penelitian terlebih dahulu agar proses penelitian dapat berjalan dengan semestinya atau lebih terarah. Kemudian yang keempat yaitu melakukan verifikasi terhadap hasil penelitian. Verifikasi terhadap hasil penelitian perlu dilakukan karena berfungsi sebagai perbandingan dari hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Oh, banyak juga ya manfaat dari kajian pustaka. Jadi tujuan kajian pustaka itu seperti apa? Tujuan kajian pustaka itu ada 3. Yang pertama, untuk memahami suatu permasalahan yang relevan dengan topik pembahasan penelitian. Yang kedua, untuk melakukan peninjauan terhadap topik pembahasan yang akan diteliti atau dianalisis lewat literatur atau karya tulis. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui sekaligus memahami setiap teori yang digunakan sebagai literatur sebagai proses penelitian yang sedang dilakukan. Seperti itu. Seperti itu. Nah, kan tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu kajian pustaka, manfaat kajian pustaka, dan tujuan kajian pustaka. Nah, kan dalam penelitian itu ada jenis-jenisnya ya. Pertanyaan saya, apakah dalam kajian pustaka itu juga mempunyai jenis-jenis? Yang saya ketahui itu kajian pustaka punya 2 jenis. Yang pertama itu kajian pustaka kualitatif. Kajian pustaka kualitatif itu seperti jenis kajian pustaka yang umumnya digunakan pada penelitian kualitatif. Yang kedua itu kajian pustaka kuantitatif. Jenis kajian pustaka yang digunakan pada penelitian kuantitatif begitu. Seperti itu. Nah, kan tadi telah disebutkan 2 jenis kajian pustaka. Yang pertama itu kajian pustaka kualitatif dan kajian pustaka kuantitatif. Di sini juga saya ingin menambahkan sedikit mengenai jenis kajian pustaka. Yang pertama itu kajian pustaka teori normatif dan kajian pustaka campuran, di mana kajian pustaka teori normatif itu sendiri berpusat pada pembuatannya dengan menggunakan teori normatif. Kemudian kajian pustaka campuran itu berfokus pada menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif seperti itu. Terus bagaimana sih cara membuat kajian pustaka? Cara membuat kajian pustaka itu sendiri di sini ada 6 ya. Yang pertama itu mengidentifikasi penelitian, mencari, membaca, dan memahami sumber bacaan yang relevan. Kemudian yang ketiga itu melakukan pencatatan. Yang keempat meringkas dari bacaan yang sudah ditemukan. Dan yang kelima itu membuat kajian pustaka. Dan yang terakhir itu menulis pandangan umum. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bagaimana cara membuat kajian pustaka. Nah, sekarang menurut kamu bagaimana cara membedakan kajian pustaka dan daftar pustaka? Menurut saya itu
Di sini terdapat 4 perbedaan antara kajian pustaka dan daftar pustaka. Yang perbedaan pertama itu pada kajian pustaka referensi penelitian berbentuk rangkuman, sedangkan pada daftar pustaka referensinya itu penelitian atau penulisan berbentuk baris keterangan atau sitasi. Nah, perbedaan yang kedua, pada kajian pustaka itu sendiri berisi tentang tinjauan pustaka yang selaras dengan penelitian, sedangkan pada daftar pustaka berisi nama penulis, referensi, judul referensi, tahun penerbitan, dan penerbitan referensi. Nah, selanjutnya itu perbedaan yang ketiga, di mana pada kajian pustaka itu sendiri terletak di bab pertama sebuah karya ilmiah sebelum rumusan masalah. Nah, sedangkan pada daftar pustaka itu sendiri terletak di bagian akhir sebuah karya ilmiah sebagai pertanggungjawaban atas referensi yang telah dipakai dalam menulis karya tersebut. Nah, perbedaan yang terakhir itu pada kajian pustaka fungsi utamanya adalah membentuk kerangka teori atau kerangka penelitian. Nah, sedangkan pada daftar pustaka itu sendiri fungsi utamanya adalah menyajikan informasi penyerta sebuah karya ilmiah untuk menghindari plagiasi. Baik, itulah tadi perbincangan terkait topik tentang kajian pustaka. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.